Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga sukacita. Senang sekali kita berjumpa kembali pada program Oase Rohani Katolik dari Keuskupan Agung Jakarta. Dan saya Patricia Elsa akan mendampingi Romo Carolus Putranto Trihidayat yang akrab kita sapa dengan Romo Uut. Romo Uut merupakan Romo Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Dan mari sekarang kita menyapa dahulu Romo, apa kabar? Kabar baik, Elsa. Kesibukannya bagaimana, Romo? Makin sibuk? Seperti biasa rutinitas. Makin sibuk menjelang masa Prapaskah. Semoga tetap jaga kesehatan ya, Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Uut. Baik, Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita masuki saat teduh. Kita mau menyatukan hati dan budi dalam doa, mohon berkat Allah untuk kesempatan mendengarkan dan merenungkan firman kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, syukur kepadamu atas anugerah kesempatan pada kali ini. Kami kau berikan momen istimewa untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Bapa, bukalah hati dan budi kami, singkirkanlah segala penghalang sabdamu, agar kami dapat menjadi murid-murid putramu yang setia, yang memahami apa yang ia ajarkan dan menghidupi sesuai dengan kehendaknya. Dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan Pekan Biasa ke-6 dan sebagai antifon pembuka. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus, bab 1, ayat 12 sampai dengan 18. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan, yang kau didik dalam Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Berbahagialah orang yang kau ajar, ya Tuhan. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Kasih setiamu ya Tuhan, menopang aku.
Apabila keprihatinanku makin bertambah, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Kita awali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Biasa ke-6. Dan sekarang Romo akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Silakan Romo. Ya. Baik Elsa dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil adalah bahwa Allah menghendaki supaya kita mengerti maksudnya. Dan bagaimana kita bisa mengerti maksudnya? Yaitu ketika kita, seperti yang dialami oleh para rasul, ketika kita mau berada di bawah salib Tuhan. Maka para rasul itu bisa memahami siapakah Yesus yang sejati hanya setelah mereka mengalami situasi yang sulit, yaitu berhadapan dengan salib. Hanya setelah pemurnian melalui salib, para rasul bisa mengerti tentang identitas Yesus dan juga tentang apa yang ia ajarkan. Nah ini, maka mesti ada satu proses yang namanya pemurnian. Karena mengerti itu tidak sama dengan mengetahui. Mengetahui itu sebatas pengetahuan, akal, informasi. Tapi mengerti itu melibatkan batin, melibatkan keputusan kita, melibatkan keinginan untuk ambil bagian dalam sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita mengerti. Itu seperti misalnya saya mengenal Elsa ya. Mengenal itu berarti kan tahu namanya, tahu nomor teleponnya. Tapi kalau saya memahami Elsa, wah itu lebih daripada tahu kan. Memahami berarti bisa merasakan suka dan duka orang yang kita pahami. Nah itu memahami. Maka mengerti, memahami itu jauh lebih intim daripada sekedar mengetahui. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus. Para murid tidak hanya diminta mengetahui siapa Yesus, tapi betul-betul mengenal, memahami, dan mengerti siapakah Yesus. Maka kita bisa mulai dari bacaan pertama, dari surat
Rasul Yakobus. Yakobus. Menarik bahwa di situ Rasul Yakobus tidak mempertentangkan antara kebahagiaan dan kesulitan atau pencobaan. Ya. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang ada dalam pencobaan, yang bertahan dalam pencobaan. Maka bahagia dan pencobaan itu tidak bertentangan. Kerap kali kita mengatakan, saya bahagia kalau semuanya baik-baik saja. Itu mungkin bukan bahagia. Itu mungkin senang. Nyaman, aman gitu ya. Tapi yang namanya bahagia itu ternyata tanpa syarat. Orang bisa bahagia juga dalam situasi sulit, bahkan dalam pencobaan sekalipun. Nah ini, maka yang namanya happiness, kebahagiaan itu tidak perlu dipertentangkan dengan kesulitan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan satu homili dari seorang uskup. Dia bertanya begini kepada umatnya dalam homili ya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kalian mau bahagia? Ya kan? Kalau kalian mau bahagia, kalian harus bisa bersyukur. Apakah kalian mau bisa bersyukur? Kalau kalian mau bisa bersyukur, kalian harus bisa mengampuni. Maka kita bahagia bukan karena mendapatkan segala yang kita inginkan. Kita bahagia karena pertama-tama kita bisa mengampuni. Dari pengampunan lahir syukur, dari syukur kemudian lahir kebahagiaan. Nah, itu yang bisa kita tarik dari kalimat awal bacaan pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, itu dia mahkota kehidupan. Pada masa itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu memang mendapatkan mahkota. Kalau kita ingat misalnya di kebudayaan Yunani, yang menang Olimpiade itu kan dapat mahkota dalam bentuk daun palem ya. Nah, itu mahkota itu. Maka mahkota itu untuk mereka yang bisa bertahan, untuk mereka yang bisa menang. Tentu di sini menang bukan dalam arti menang atas orang lain ya. Bukan berarti menang pilpres yang akan besok kita lakukan ya, enggak. Bukan menang dalam arti mengalahkan pihak lain, enggak. Menang di sini dalam arti menang mengalahkan diri sendiri. Menang mengatasi egoisme, mengatasi juga kecenderungan-kecenderungan yang menjauhkan orang dari sikap baik, menjauhkan orang dari keakrabannya dengan Allah. Nah, ini orang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Hidup juga di sini bukan sekedar hidup biologis ya. Waktu kita SD kan dibedakan benda hidup, benda mati. Apa itu benda hidup? Tanaman, hewan, manusia. Di sini kehidupan bukan hanya itu, kehidupan biologis tidak, tapi kehidupan dalam arti kepenuhan diri kita, sukacita. Nah, itu. Bahwa kita menemukan tujuan mengapa aku ada di dunia. Itu kan kehidupan seperti itu. Aku penuh, aku bisa menjadi diriku sendiri. Maka ini mahkota kehidupan artinya orang tidak lagi bertanya-tanya apa sih tujuan hidupku, ya mau kemana sih, apa sih yang harus aku buat. Enggak. Mahkota kehidupan berarti dia tahu. Dia hidup di dunia untuk apa. Syaratnya satu tadi, menang, mengatasi kecenderungan diri yang tidak baik, mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, bisa juga mengatasi kecanduan-kecanduan ya, yang tidak mendukung perkembangan pribadi orang itu. Dan kalau pribadinya nggak berkembang, dia nggak mensyukuri. Kalau dia nggak mensyukuri, ya dia tidak bisa melihat rencana Tuhan untuk hidupnya. Nah ini. Maka bagian pertama dari bacaan pertama, surat Rasul Yakobus mengundang kita untuk melihat kalau ada kesulitan yang kita hadapi, entah kesulitan itu datang dari diri kita sendiri atau dari luar, dari orang lain yang tidak bersikap baik terhadap kita, marilah kita pandang itu sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang. Nah, itu.
Maka betul yang dikatakan Rasul Yakobus, jangan katakan kesulitan ini datang dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau sebenarnya membuat kita hidup dalam kesusahan. Tuhan mau supaya kita berkembang, tetapi kesulitan yang memang bukan datang dari Tuhan, bisa Tuhan pakai untuk perkembangan diri kita. Seperti Dia memakai maut dalam salib Yesus untuk kebangkitan. Ya, maka maut pun bisa menjadi sarana ya untuk mengalahkan maut, untuk kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Maka kalau ada kesulitan ya, kita bisa berkata, Tuhan, ini momenku untuk lebih maju, untuk lebih berkembang. Satu hal yang memang tidak mudah ya. Pengalaman saya sebagai Romo mendampingi saudara-saudari, entah itu yang memiliki kebutuhan khusus dengan disabilitas, keluarganya juga, atau juga yang di penjara. Saya kerap kali justru dikuatkan oleh saudara-saudari seiman dengan situasi yang tidak mudah ini ya. Ada yang mengatakan, kamu harus bersyukur, kamu nggak punya kebutuhan khusus ya kan, kamu mesti bersyukur, itu ada teman yang tunanetra, kamu masih bisa melihat. Nah, itu ya syukur kita memang bisa karena kita punya panca indera yang lengkap, tapi tidak bisa karena membandingkan dengan mereka yang tidak seperti kita ya. Syukur kita tidak seperti itu. Maka saya bersyukur bukan karena itu, tapi saya bersyukur karena berjumpa dengan pribadi-pribadi dalam kesulitan mereka. Mereka tidak putus asa, mereka survival, mereka menjadi penyintas. Bahkan mereka mengatakan, dengan kesulitan ini kami belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri. Itu. Ya, yang paling konkret kalau saya melayani di penjara dan mendengarkan kesaksian mereka. Ternyata saudara-saudari kita di penjara itu setiap hari punya keutamaan, yaitu merenungkan firman Tuhan. Yang mereka mengakui, nggak pernah kami merenungkan firman Tuhan di luar penjara, Romo. Bahkan ada yang mengatakan, saya dibaptis bayi, tapi sejak SMP nggak pernah ikut ekaristi. Tapi pas masuk penjara, baru di situ. Wah, mereka mencari Tuhan, mereka mencari firman Tuhan, dan untuk mereka penjara itu bukan penjara, bukan tempat di mana mereka dikurung dan dirampas kebebasannya, tidak. Penjara bagi mereka, entah lapas, entah rutan, adalah sekolah kehidupan. Di sana mereka belajar untuk hidup, artinya mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kesulitan itu momen untuk pemurnian. Demikian juga dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ya, Elsa juga bisa membayangkan ya, misalnya orang tua yang dipercaya Tuhan untuk merawat, membesarkan, mendampingi perkembangan anaknya yang autis ya. Itu kan juga tidak mudah. Bagaimana kedua orang tua ini membayangkan anakku nanti ketika aku dan pasanganku sudah tidak ada, bagaimana ya nasibnya ya. Itu kan kerap kali juga terungkap ya. Khususnya dalam pertemuan-pertemuan dengan orang tua yang anaknya memiliki kebutuhan khusus seperti itu ya. Maka yang menarik adalah dalam situasi sulit itu, pelan-pelan mereka juga menemukan alasan untuk bersyukur ya. Dan banyak alasannya ya. Mereka semakin mengandalkan Tuhan, mereka justru belajar dari anak mereka yang berkebutuhan khusus. Misalnya dimurnikan kesabarannya, dimurnikan untuk tidak egois, dan semakin terbuka untuk juga menerima uluran tangan dari banyak pihak. Belum lagi dari teman-teman yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, teman-teman yang dalam situasinya yang berbeda itu tetap mau hidup dalam gereja dan mencari kehendak Tuhan. Nah ini kan juga mereka hidup dalam situasi yang tidak mudah ya, dengan perbedaan orientasi seksual seperti itu. Tapi mereka kerap kali dalam perjuangan jatuh bangun imannya, mereka akhirnya bisa berkata, Romo, mungkin masyarakat menolak kami dengan perbedaan ini. Mungkin juga keluarga belum siap menerima kami. Tapi dalam perjalanan iman, kami punya keyakinan Tuhan Yesus tidak mungkin ya,
menutup mata terhadap kehadiran kami dengan situasi seperti ini. Wah, itu syukur saya, itu syukur kita melihat saudara-saudari kita yang memiliki kesulitan tapi tetap memiliki harapan di tengah kesulitan itu, dan kita yakin mereka sudah melewati banyak hal, dan kalau mereka menjadi penyintas, mereka bisa bertahan, itu karena mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Malah mereka menjadi saksi bagaimana Allah tidak mencobai, tapi Allah memurnikan kehidupan mereka. Ini banyak inspirasi yang bisa kita tarik dari surat Rasul Yakobus. Bagaimana kesulitan bukan momen atau alasan untuk tetap jatuh, tapi justru sebuah momen untuk hidup secara baru, hidup mengandalkan Tuhan. Banyak kesaksian terkait ini seperti yang tadi sudah saya tawarkan contoh-contohnya. Romo, singkat saja saya ingin bertanya. Romo kan mengalami perjumpaan dengan ya itu tadi mendampingi orang tua yang anaknya disabilitas, terus juga mungkin kaum LGBT. Nah, pada saat momen mereka mendapatkan hal seperti itu, pengalaman hidup seperti itu, apakah pertama kali yang mereka pikirkan mereka ini sedang dicobai Allah? Oh iya, spontan pertama seperti itu ya. Mungkin bukan langsung aku dicobai Allah, tapi pertanyaannya adalah dosaku apa? Kok punya kesulitan seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku? Demikian juga dengan orang tua itu ya. Apa dosa kami ya? Maka reaksi pertama spontan adalah dosa dan hukuman. Maka kesulitan dipandang sebagai buah dosa. Seperti itu pertama-tama. Tetapi dalam perjalanan iman, setelah berjumpa dengan komunitas beriman dalam gereja, dengan banyak teman, dan juga dalam pendampingan rohani, pelan-pelan dari perjumpaan saya, pertanyaan apa dosa kami, sehingga hidup dalam situasi sulit seperti ini, pelan-pelan pertanyaan itu berubah. Tidak lagi apa dosa kami, tapi apa rencana Tuhan bagi kami dalam situasi yang tidak mudah ini. Itu saya setiap kali mengingat itu merinding gitu ya. Apa rencana Tuhan dalam situasi yang tidak mudah ini? Itu kalau bukan karena disentuh ya oleh Tuhan. Berarti ada perubahan pengalaman mindset. Iman. Iya, ada perubahan mindset. Dan itu kan yang namanya pertobatan ya. Perubahan mindset, metanoia, berubah cara berpikir, berubah cara memahami. Seperti para murid dulu memahami Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat militer politik. Setelah salib, mindsetnya berubah. Yesus bukan penyelamat militer, penyelamat jiwa, penyelamat kehidupan manusia yang utuh. Itu. Baik, terima kasih Romo. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut mengenai bacaan pertama dan juga tadi menyinggung renungan dari bacaan Injil. Dan kita akan jeda sesaat dulu. Kita akan lanjutkan kembali nanti di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami. Dan pada sesi kedua ini, Romo Uut akan memberikan pemaparan lebih lanjut dari bacaan Injil pada hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Tapi Romo, sebelum kita melangkah ke Injil ya, ada satu pertanyaan lagi menyinggung dari surat Rasul Yakobus. Apakah kita boleh menaruh kebahagiaan kita kepada orang lain? Contoh gini Romo, sepasang kekasih saling mencintai, saling mengasihi, terus mereka menikah. Ya, dalam perjalanan pernikahan ya terjadi sesuatu peristiwa gitu, sampai akhirnya pihak laki-lakinya ya meninggalkan, yang istri saking, kalau istilah sekarang tuh bucin ya, udah saking cintanya. Budak cinta. Iya, jadi merasa kebahagiaan dia terampas dan dia benar-benar kolaps. Nah, iya, jadi pertanyaannya apakah kita boleh, ya itu kan namanya saling menyayangi kan, kita juga saling menaruh harapan dan kebahagiaan kepada pihak lain. Iya. Bagaimana Romo? Pertama-tama tentu ikut prihatin ya kalau itu terjadi. Aduh, harusnya kan enggak ya. Maka menarik dalam konsep perkawinan sakramental Gereja Katolik itu
perkawinan bukan hanya perkara relasi dua pribadi. Perkawinan itu terbuka juga pihak ketiga, yaitu kehadiran Yesus. Bukan orang lain ya? Bukan pelakor atau yang lain, bukanlah. Tapi kehadiran Yesus yang membuat cinta suami istri itu diubah menjadi cinta ilahi. Ya, ini sebuah proses saling mencintai, saling memahami. Di situ juga bisa jadi ada miskomunikasi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kesulitan-kesulitan ini kan memurnikan, membuat masing-masing lebih mengenal dirinya melalui mengenal pasangannya. Maka ini hanya bisa terjadi kalau pelan-pelan pasangan itu tidak meletakkan kebahagiaannya pada pasangannya, tapi meletakkan kebahagiaannya pada Tuhan Yesus yang hadir di tengah mereka, yang menyatukan mereka dalam sakramen perkawinan. Berarti lagi-lagi ngomong tentang mindset. Iya, mengandalkan Tuhan juga dalam perkawinan. Lagi-lagi soal mindset ya. Karena apa sih? Karena kalau kita mengandalkan kebahagiaan kita tergantung pada pasangan, waduh, kita akan kecewa tuh. Pasangan kita berubah. Kita juga berubah. Pengenalan kita akan dia juga berubah. Tapi yang menarik adalah kalau kita terbuka pada kehadiran pihak ketiga, yaitu pribadi ilahi, wah itu bisa lain perkara tuh. Makin tua bukannya makin bosen atau makin mencari yang lebih muda, enggak, tapi malah makin mesra itu, ya kan? Karena mereka tidak lagi tergantung pada yang lain dalam arti entah bagaimana mengatakannya, agak susah ya. Jadi seperti ada ya campur tangan yang lain, yaitu yang ilahi dalam hidup mereka. Seperti ada kekuatan lain gitu kan, yang nggak langsung konfrontasi dua pribadi ini ya. Itu sisi spiritual dari perkawinan ya. Maka nggak hanya saya dan kamu, tapi di antara saya dan kamu ada Tuhan Yesus ya, yang bisa menjadi penghubung, yang bisa menjembatani kita. Maka dalam tragedi tadi, ya kalau memang satu pihak itu ditinggalkan, ya dia tentu secara manusiawi ada yang ikut ya kan, sudah lama kenal, tapi memang hidup harus terus berjalan. Berarti harus mengisi kekosongan dirinya dengan pihak ketiga itu, yaitu mengundang Allah. Mengundang Allah dalam dirinya. Memang ini Romo ini terlalu mengkhayal, terlalu tinggi, tapi keakraban sama Tuhan bukan khayalan kok ya. Pernah nggak Elsa berdoa, dan ketika berdoa itu terasa bahwa kata-kata yang diucapkan itu terasa, walaupun itu kita baca, walaupun itu kita hafal, tapi ini kata-kata bukan sekedar dari diri kita, keluar tapi aja, ya? Keluar betul-betul dari dalam gitu ya. Itu dia yang mengeluarkan kata-kata dalam doa. Itu dia yang mengeluarkan cinta suami istri, pihak yang sama, yaitu Roh Tuhan sendiri, Yesus yang hadir di tengah pasangan. Maka pasti ada kesulitan, pasti ada duka, pasti ada sedih, karena sudah sekian lama hidup bersama. Namun seperti saya katakan tadi, itu bukan alasan untuk tidak bahagia. Ya. Karena bisa jadi kesulitan itu sebuah pemurnian untuk tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Allah sendiri. Luar biasa itu. Seperti Bunda Maria kan, tentu dia sayang banget sama anaknya, Yesus Kristus ya. Tapi dia pun harus merelakan Yesus di kayu salib. Latihan juga Bunda Maria untuk bersikap lepas bebas. Itu. Ya, sekarang berarti ke Injil. Ya, itu dia. Maka ada hubungannya tuh sama Injil ya kan. Maka kerap kali kita punya pemahaman mukjizat itu adalah ketika Allah melaksanakan apa yang kuinginkan. Itu mukjizat. Wah. Ada mahasiswa mau ujian akhir semester berdoa, kunjungan ke 9 Gua Maria, ya kan, tapi nggak belajar. Ya, cerita klasik, ya kan. Tapi mukjizat, dapat A. Waduh, keajaiban. Mukjizat, keajaiban.
Itu kerap kali mukjizat diartikan seperti itu ya, bahwa apa yang kuinginkan itu dilaksanakan oleh Allah. Dan kerap kali orang juga memasang syarat, aku beriman, aku percaya, asal terjadi mukjizat. Aku percaya sama kamu Tuhan, asal ya terjadi keajaiban dalam hidupku. Ternyata tidak otomatis seperti itu. Mukjizat bisa kita alami tanpa melahirkan iman. Persis itu yang dialami para murid di sini ya. Di hadapan para murid Yesus melakukan, kurang apa Yesus melakukan mukjizat? Bahkan di situ dikatakan, apa yang kamu lihat ketika kamu kekurangan roti, ya kan? Dikatakan di situ, misalnya, apa yang kamu lihat waktu aku memecah 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul yang kau kumpulkan? 12. Lalu ketika 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul yang kau kumpulkan? 7. Itu kan mukjizat. Tapi tidak membuat para murid mengerti, memahami, dan beriman pada Yesus. Makanya dibilang Yesus degil hatinya. Iya, itu dia ya. Maka enggak, syarat beriman bukan karena ada mukjizat, bukan karena ada keajaiban, bukan karena keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan, bukan. Sebaliknya, mukjizat itu bukan ketika keinginan kita dipenuhi, mukjizat adalah ketika kita berubah karena kita ingin melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah yang mukjizat. Maka mukjizat itu lebih ke dalam. Mukjizat itu dikaitkan dengan perubahan diri kita. Mukjizat itu seperti yang dikatakan Elsa tadi, perubahan mindset. Perubahan cara berpikir. Karena ketika cara berpikir kita berubah, kita juga memandang dunia dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan kacamata anak-anak dalam arti khusus ya. Anak-anak itu kan melihat semuanya serba ajaib. Maka mereka bertanya, Mama ini apa? Kok lehernya panjang? Ini apa? Kok kakinya panjang? Maka ada lagu, bebek kakinya panjang. Yang panjang kakinya atau apanya sih? Saya lupa. Ya kan, itu anak-anak loh. Untuk orang dewasa apa sih bagusnya? Jerapah, King Kong ya. King Kong tuh apa ya? King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Itu. Ya, lebih aneh binatang gajah. Lebih aneh binatang bebek. Kakinya panjang, lehernya panjang. Aduh, lupa. Ketahuan bolos sekolah minggu. Ya itu dia. Lihat anak-anak ya. Itu kan luar biasa itu. Untuk mereka bebek mukjizat. King Kong walaupun nggak ada di Indonesia tapi mukjizat. Ada ya King Kong di Indonesia ya? Ada gorila ya tapi ya. Gorila ya. Yang ada gorila. Saya nggak pernah lihat gorila di Taman Safari ya. Ada ya? Ada gorila di Ragunan. Oh, Ragunan. Iya. Jerapah. Hal-hal sederhana untuk orang dewasa, untuk anak-anak sebuah keajaiban, sebuah mukjizat. Maka mukjizat adalah ketika mindset kita berubah. Dan dalam tradisi Kristen, perubahan pikiran, metanoia, itulah pertobatan. Cara kita melihat, cara kita memahami itu berbeda. Dulu misalnya, ini kok bikin jengkel aja orang ini ya kan, apa-apa ngeritik. Pertobatan berarti sebuah pemahaman baru. Dia mengkritik bukan karena ingin, tetapi mungkin ada masa lalunya dan seterusnya. Nah, itu pertobatan, dan kita kan akan masuk masa tobat ya. Tanggal 14 kan itu Rabu Abu ya. Maka ini dia, gereja memiliki yang namanya tradisi retret agung 40 hari yang disebut masa Prapaskah. Kita mohon rahmat Tuhan di depan pintu gerbang masa Prapaskah hari ini, saat ini, supaya diberi karunia pertobatan. Pertobatan tidak hanya keinginan kita, tapi juga sebuah karunia. Karunia untuk bertobat. Karunia untuk bisa mengubah cara pandang, cara pikir kita. Ini baik kita mulai dengan kerinduan itu, permohonan itu ya. Mungkin nanti sore ada yang bisa menerima Rabu Abu ya, menerima bisa. Abu sore ini supaya besok bisa ke bilik ya, bilik dengan hati nurani yang sudah bersih, dimurnikan berkat abu ya. Nah, itu, atau mungkin juga besok baru menerima abu ya, macam-macam. Tetapi yang penting satu, ini masa Prapaskah akan kita jalani, kita masuki masa pertobatan yang oleh gereja dijalani dengan 3 hal, yaitu pantang, doa, dan amal kasih.
Tentu yang paling besar dari ketiga jalan ini adalah amal kasih. Kasih bukan sekedar memberi, tapi juga kasih terutama peduli. Peduli, memberi waktu, memberi telinga. Nah, inilah cara untuk bertobat. Dan dalam tradisi gereja juga, masa Prapaskah ini punya tujuan dua. Satu, menyiapkan para katakumen untuk menerima sakramen baptis, dan juga untuk baptisan dewasa menerima sakramen-sakramen inisiasi, baptis, komuni, krisma, sakramen ekaristi, krisma. Dan tujuan yang kedua adalah menyiapkan umat beriman yang sudah dibaptis untuk memperbaharui janji baptis mereka. Maka sakramen baptis ini akan sungguh mewarnai masa Prapaskah 40 hari ini. Kita diundang untuk menyadari martabat baptisan kita. Kita tuh anak-anak Allah loh dengan baptisan loh. Kita itu mewakili siapakah Allah loh di dunia ini. Kalau orang nggak bisa melihat Allah, tapi melalui hidup kita, diharapkan mereka bisa mengenal Allah karena kita anak-anak Allah melalui baptisan kita. Nah ini, bagaimana pelan-pelan kita hidup sesuai dengan martabat baptisan kita, dan perubahan itu diharapkan kita mulai lagi pupuk selama 40 hari ini. Itu. Ya. Semoga kita semua mempersiapkan diri dan juga nanti kita semakin dimurnikan dalam perjalanan hari-hari kita beriman kepada Tuhan. Terima kasih Romo untuk waktu, kesempatan, dan juga buah pikirannya. Inspirasi yang juga pasti memberikan kekuatan juga semangat bagi yang mungkin saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akhiri acara ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Uut. Mari kita kembali masuki saat teduh menyatukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kesempatan berjalan dalam firman-Mu pada saat ini. Tuntunlah kami, anugerahilah kami rahmat pertobatan, agar kerinduan kami adalah berjumpa dengan Dikau. Kerinduan kami adalah mengalami dan menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang besok akan merayakan pesta demokrasi. Lindungilah bangsa dan negara kami, jagalah kesatuan dan juga kerukunan dalam pesta demokrasi ini, dan dengan bantuan rahmat-Mu, biarlah putra-putra bangsa terbaik yang Kau tunjuk, yang Kau pilih untuk menjadi pemimpin, melayani rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang Kau cintai ini. Ini semua kami sampaikan dalam nama Yesus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita, keluarga kita, dan juga pesiaran hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri, tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Dan yang pastinya selalu beriman kepada Tuhan Yesus dan juga berdoa bersama dengan Bunda Maria, Bunda Allah. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Karolus Putranto Trihidayat. Pamit undur diri, sampai jumpa.